Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Oji. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video, yakni sebuah tradisi budaya Melayu di Tokolan Desa Batang Tumu, yaitu pada saat penerimaan mempelai laki-laki dengan arak-arakan terus menuju ke rumah mempelai wanita. Biasanya kawan-kawan, ini diawali dengan hadangan lawe atau hadang lawe, kemudian disusul dengan saling berbalas pantun yang menurut orang tua-tua kita tidak hanya sekedar seremonial tetapi mempunyai makna dan filosofi tersendiri. Adapun kawan-kawan, filosofi dari hadang lawe ini adalah gerbang yang menjadi tempat penghadang itu diumpamakan sebagai pintu untuk memasuki bahtera rumah tangga. Sedangkan kain penghalang itu diumpamakan atau diibaratkan sebagai hidup atau kehidupan. Jadi hidup itu tidak selalu mulus, nanti setelah menikah tentu ada ona, arona, dan duri ya, yang harus diambil kebijakan untuk melewatinya supaya menjadi rumah tangga yang bahagia. Kemudian berbalas pantun ini maknanya saling komunikasi, bentuk komunikasi antara kedua belah pihak untuk menjalani roda kehidupan. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Tadi lupa saya gara makan tadi. Kapal serat nikahmu, serat bermuat pasir dan batu. Memang begini adat Melayu, pengantin datang dihadangkan pintu. Pasang sepatu di atas tiga, buala sempi di tepi dinding. Kemudian kawan-kawan, biasanya hadang lawe dan berbalas pantun ini sebenarnya sudah disepakati sebelumnya, ya ini pada saat sebelum terjadinya resepsi pernikahan ini. Jadi pada saat hantaran kemarin mereka telah berjanji antara kedua belah pihak untuk mengadakan hadang lawe ini, dan isinya perjanjian itu biasanya dinilai dengan uang. Jadi berapa yang disepakati di perjanjian itu maka hari inilah dituntaskan. Jika memang telah memenuhi syarat maka barulah hadang lawu ini akan dibuka oleh pihak mempelai wanita. Baru mempelai pria dipersilakan masuk dan mereka akan disatukan dan disandingkan untuk melaksanakan adat-adat selanjutnya. Apa 2.000 rupiah sampai ke mana? Saya bilang dipandang tinggi. Itu bagus. Uang belanja sudah kami bagi, uang lawe itu cuma ada lagi. Alhamdulillah saya ucapkan, uang dan lawe sudah saya terimakan. Kedua mempelai kita sandingkan, pencak dan silat kita mainkan. Kemudian kawan-kawan, setelah hadang lawe ini dan berbalas pantunnya selesai, sudah dianggap memenuhi syarat, maka selanjutnya kedua mempelai akan diangkat lagi, kawan-kawan, akan dijulang kalau istilah Melayu. Terus mereka akan dibawa ke singgasana pelaminan. Dan pada saat ini mereka telah sah menjadi raja dan ratu sehari. Dan adapun penghormatan untuk raja dan ratu sehari ini biasanya selanjutnya ditampilkanlah atraksi pencak silat. Biasanya ada satu pasang, kadang-kadang lebih, dua, bisa tiga pasang untuk menghormati raja sehari ini. Dan pencak silat ini biasanya menurut orang tua-tua kita juga tidak hanya sekedar atraksi, tetapi juga mempunyai makna yang mendalam bagi sebuah budaya Melayu.
Nanti kawan-kawan akan kita jelaskan pendapat-pendapat orang tua kita dulu. Di hadapan kita bersama, inilah yang paling meriah nih acara Melayu ya, budaya dia nih, pencak silat, lawa, jangan sempat kita hilangkan. Mudah-mudahan patah tumbuh hilang berganti, nanti ada penerus-penerusnya. Ada juga bagi para bapak, ibu-ibu, para undangan yang belum mendapat hidangan ataupun suguhan daripada tuan rumah, akan dipersilakan saja untuk menaiki rumah yang telah disediakan. Ada juga bagi ibu-ibu bisa mengambil tempat di rumah bapak kami Samsudin. Untuk bagi ibu-ibu yang baru hadir, yang merasa belum mendapat hidangan ataupun suguhan daripada tuan rumah ya. Ada juga bagi bapak bisa mengambil tempat di rumah kediaman saudara kami Bakar dan juga rumah bapak kami Alamsah. Untuk pencak silat yang kedua nantinya bapak kami Abu Gapar agar bersiap-siap akan berpasangan dengan bapak kami Mahatan. Jadi budaya Melayu ini, pencak silat ini semoga ataupun mudah-mudahan untuk kedepannya nanti banyak generasi penerus para pemuda-pemuda ya. Jangan sempat hilang begitu saja ataupun lenyap. Kalau ngeluh hantam. Rekan-rekan, setelah atraksi pertama selesai, maka akan dilanjutkan ke atraksi berikutnya dengan wajah-wajah baru pesilat-pesilat Melayu. Teman-teman, saat kami bertanya pada salah seorang petua-petua kampung kita, adapun makna dari pencak silat menyambut pengantin ini, maknanya pengantin dianggap sebagai raja dan ratu sehari. Maka pesilat-pesilat ini adalah bentuk penghormatan kepada pimpinan tertinggi. Jadi pesilat-pesilat ini sebenarnya diibaratkan prajurit, pengawal pribadi atau panglima Melayu yang dengan gagah berani itu menampilkan keterampilan-keterampilan yang hebat. Gunanya adalah memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka siap mengorbankan jiwa dan raga untuk membela sultan atau raja tersebut, atau membela tanah air negeri yang mereka pijak ini. Jadi filosofinya adalah mereka siap di hadapan raja, mereka tampakkan keterampilan mereka dan mereka siap menerima perintah dan siap melindungi kerajaan dari berbagai ancaman dan bahaya dari negeri lain atau dari luar. Ya, inilah teman-teman atraksi pencak silat yang kedua. Kita lihat gerakan-gerakan mereka sangat indah. Meskipun indah, ternyata disitulah kunci dari kesaktian gerakan-gerakan silat Melayu tersebut. Kalau tengok pada yang musuh ni memang sanggap, tapi yang tu ni dia nampak tu cara dia tu. Jadi para tamu undangan yang teristimewa pada pagi hari ini tetaplah menjabat tangan kedua mempelai. Kami mohon doa restu, semoga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baik kawan-kawan, ada satu hal lagi yang tidak bisa kita lepaskan dari atraksi pencak silat ini,
Hal tersebut ialah gendang atau genderang ya, yang biasa terbuat dari kulit hewan, lalu dari kayu, lalu dinamakanlah herbana. Adapun fungsi gendang ini kawan-kawan adalah penyuplai semangat. Jadi mereka yang melakukan atraksi atau mereka yang dikatakanlah berjuang tadi membela raja dan negara itu disuplai semangatnya dengan tabuhan gendang-gendang yang mempunyai trik-trik khusus tersebut kawan-kawan. Bulatnya rebana itu menurut orang tua melambangkan hati. Jadi hati yang disuplai semangat. Jadi semakin semangat penabuh gendang, semakin kencang gendang ditabuh, maka semakin semangat pula lah para pejuang atau para pesilat atau pendekar-pendekar Melayu untuk memperjuangkan darah atau tanah tumpah darah mereka. Memang tenggu ini kan. Alhamdulillah selesai ya. Jadi apa? Bukan ikut audisi di Indonesia bukan ikut. Baik rekan-rekan, setelah selesai atraksi yang kedua, maka selesailah pula acara penghormatan yang menggunakan atraksi pencaksilat. Dan selanjutnya kawan-kawan, para tamu undangan, para jemputan yang sebelumnya telah menikmati, yang sebelumnya telah disuguhi makanan, berbagai macam makanan oleh tuan rumah, maka pada saat inilah mereka mengucapkan atau mendoakan, memberikan doa restu kepada kedua belah mempelai agar mereka berumah tangga dengan bahagia, mendoakan mereka supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikianlah kawan-kawan sekelumit atau sebagian kecil dari budaya Melayu yang ada di Batang Tumu yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Terima kasih kawan-kawan. Kemudian yang terakhir kami ucapkan selamat bahagia kepada Dewi dan Sani. Semoga bahagia hingga anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.